Pada periode Makkah, di awal Nabi Muhammad SAW berdakwah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, beliau tidak pernah mengangkat senjata. Bukan hanya karena jumlah kaum muslimin masih sedikit, tapi lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memerintahkan beliau untuk berperang. Setelah hijrah ke Madinah, pada tahun kedua hijrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala baru memperbolehkan Rasulullah SAW untuk berjihad melalui peperangan. Selama 10 tahun hidup di Madinah, Rasulullah SAW melakukan pertempuran sekitar 80-an perang, baik yang besar maupun kecil. Tidak semuanya beliau terjun langsung. Beliau sendiri ikut serta dalam sekitar 1/4 dari keseluruhan perang tersebut. Berbeda dari para pemimpin lain, di setiap perang yang Nabi Muhammad SAW ikuti, beliau selalu berada di garda depan. Kendati di barisan terdepan, beliau tidak pernah memerintahkan pasukannya untuk membunuh. Tidak pernah terbersit di benak Rasulullah SAW untuk melukai musuh-musuhnya itu, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, munafikin maupun kaum kafir Quraisy, untuk melampiaskan amarah beliau kepada mereka. Sebaliknya, beliau lebih suka membangun hubungan diplomatik dan membuat nota kesepahaman dengan mereka. Sebisa mungkin beliau bernegosiasi dengan mereka dan mencegah hal-hal buruk terjadi. Apabila nota kesepahaman atau negosiasi mengalami jalan buntu atau para musuh itu melanggarnya dan sikap mereka makin mengeras dan malah menyerang kaum muslimin, beliau tidak pernah gentar untuk menegakkan keadilan dan panji kebenaran. Ketika di antara mereka ada yang menyerah, keagungan jiwa, sifat pemurah dan pemaaf beliau yang lebih dominan dan utama. Dalam setiap pertempuran, beliau sangat menekankan etika serta seni berperang dan menanamkan nilai kemanusiaan pada semua pasukannya. Di antara etika itu adalah meminimalkan korban, tidak mengganggu fasilitas umum, tidak merusak rumah ibadah, tidak membunuh kaum Yahudi, para orang tua dan anak-anak, dan terhadap musuh yang tidak berdaya, tidak boleh dibunuh atau bahkan mesti diberi pengobatan, dan memperlakukan tawanan perang secara manusiawi. Nabi Muhammad SAW sangat sadar betul akan pentingnya hubungan diplomatik. Sebagian ulama mengatakan bahwa langkah diplomasi pertama beliau adalah saat menganjurkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, untuk meminta perlindungan dari Raja Najasyi yang adil ketika banyak kaum Quraisy Mekah mengintimidasi dan menyerang kaum muslimin. Ada juga yang mengatakan bahwa diplomasi pertama beliau adalah ketika 2 baiat Aqobah. Dalam 2 peristiwa itu, beberapa kalangan membaiat Nabi SAW sebagai pemimpin sekaligus ikrar kesetiaan dan kepatuhan beberapa suku di Yathrib atau kota Madinah. Saat itu mereka meminta kesediaan Rasulullah untuk hijrah ke tempat yang lebih aman sekaligus untuk membenahi kota mereka yang penuh konflik. Saat itu pula Nabi SAW membangun hubungan diplomatik dengan suku-suku di Madinah dan kaum Yahudi. Sebelum Rasulullah SAW hijrah, Yathrib yang kemudian bernama Madinah setelah Nabi hijrah bukanlah kota yang harmonis. Konflik antar suku acap kali terjadi. Kota itu dihuni oleh kalangan pagan, kaum musyrik dari suku Aus dan Khazraj, yang sebagian besar mereka telah memeluk Islam, dan orang-orang Yahudi dari suku-suku utama Bani Nazir, Bani Qainuqa, dan Quraizah. Setelah beberapa tahun tinggal di Madinah, beliau kembali ke Makkah bersama 1000 kaum muslimin untuk menunaikan ibadah umroh. Sebelum sampai di Makkah, mereka berkemah di Hudaybiyah. Kaum Quraisy tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke Makkah. Bahkan mereka menantang perang. Tapi Nabi SAW tak ingin ada pertumpahan darah. Akhirnya dibuatlah sebuah nota kesepahaman yang kemudian dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Sebuah fakta yang ditandatangani bersama antara kaum Quraisy dengan kalangan muslimin. Di antara isinya, kaum muslimin belum boleh masuk ke Makkah pada tahun itu dan ditangguhkan sampai tahun depan. Lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari. Selama 10 tahun diberlakukan gencatan senjata.
suku-suku Arab diperkenankan untuk masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy, atau kaum muslimin bebas melakukannya tanpa mendapatkan rintangan. Sebagian sahabat menyayangkan sikap Nabi dan menganggap hal itu adalah kekalahan. Tapi bagi beliau, kesediaan masyarakat Makkah untuk berunding dan membuat perjanjian merupakan kemenangan diplomatik yang besar. Dengan begitu, dakwah beliau di pusat keagamaan bangsa Arab itu bisa menyebar. Kendati kaum Quraisy mengingkari perjanjian itu, Nabi tetap ingin menyelesaikannya dengan jalur diplomatik. Tapi mereka bersikeras dan tidak mau kompromi. Maka beliau pun berencana menduduki Makkah. Beliau berpesan pada para sahabat agar masing-masing menahan diri, tidak berperang kecuali bagi yang melawan. Penaklukan Makkah atau biasa disebut Fathul Makkah ini pun nyaris tanpa perlawanan dan pertempuran. Setelah mengukuhkan kontrak sosial politik antar kelompok dan membenahi internal Madinah, juga menguasai Makkah, Rasulullah SAW pun lebih mantap untuk melakukan hubungan diplomatik lebih jauh ke berbagai wilayah lain, mulai dari Romawi, Persia, Habasya atau Ethiopia hingga Iskandaria, Damaskus, Yamamah, Aman, dan sebagainya. Beliau mengirim utusan ke seluruh jazirah Arab dengan membawa surat yang berstempel Muhammad Rasulullah. Utusan yang dikirim bukan sembarangan orang. Mereka adalah sahabat yang sudah berpengalaman ke berbagai wilayah itu. Mereka mengerti adat istiadat serta gaya bicara setempat dan bisa berdiplomasi dengan para raja maupun gubernur. Ini adalah sebuah langkah diplomatik yang luar biasa brilian. Jalur diplomatik adalah salah satu metode penting dalam dakwah Rasulullah SAW.